Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal amin ya rabbal alamin. Pada video kali ini kita akan praktek. Ya, kita akan praktekkan makhraj dan sifat huruf hijaiyah yang telah kita bahas di video ana sebelumnya. Jadi insya Allah ke depan kita akan share video khusus tentang praktek atau pembahasan makhraj dan sifat huruf hijaiyah. Ya, jadi kita akan jelaskan makhrajnya, kita akan jelaskan sifat-sifat yang ada di huruf tersebut. Dan kita akan mulai insyaallah pada hari ini. Kita akan mulai dari basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Kita akan mulai membahas basmalah dengan melafazkan lafaz al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan mulai dari huruf ba. Yang pertama yang akan kita bahas adalah makhrajnya. Makhraj ba di mana? Makhraj ba di dua bibir. Ba, bi, bu, ab. Ya, kemudian makhraj ba harokatnya apa? Harokatnya kasrah. Jadi dagu bagian bawah harus diturunkan. Bi, 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 seperti itu. Kemudian sifatnya, kita akan ke sifat. Sifat ba yang pertama adalah jahr. Ya, sifat jahr karena ba bukan termasuk huruf hamas. Ya, maka ba sifatnya jahr. Apa arti jahr? Artinya nafas tidak boleh keluar. Jadi bukan seperti ini, bukan pi ya, tapi bi, bukan pi karena dia jahr. Oke. Yang kedua sifat ba itu adalah syiddah. Ya, syiddah. Artinya suara tertahan. Ya, akan nampak ketika sukun ya. Ab seperti itu, bukan ab tapi ab. Lihat ab suara tertahan. Ab bukan tapi ab suara tertahan. Ini adalah syiddah. Kemudian ba itu juga sifatnya adalah istifal. Ya, istifal. Jadi bukan b, bukan b, tapi bi. Oke, kemudian ba itu sifatnya infitah. Jadi bukan b, bukan b, tapi bi. Bukan b, bi karena dia istifal dan infitah. Kemudian ba itu juga sifatnya apa? Qalqalah. Ya, ba itu sifatnya qalqalah. Nah, tapi kan qalqalah jika dia sukun saja. Karena ini ba-nya berharokat kasroh, jadi sifat qalqalahnya tidak muncul. Oke. Terus kita akan lanjut ke huruf yang selanjutnya, yaitu huruf sin. Ya, huruf sin. Sin makhrajnya di mana? Ujung lidah ke gigi seri bagian bawah. Sa, si, su, as. Oke, yang kedua, sin apa harokatnya? Harokatnya sukun. Ya, as, bis. Oke. Kemudian sifatnya yang pertama, sin adalah mempunyai sifat
hamas. Sin yang pertama hamas, ada nafas yang keluar. Bis, bis. Yang kedua, sifat sin adalah rokhawah. Lihat, rokhawah. Jadi perlu ada aliran suara. Bis. Jadi jangan diputus. Jangan bismillah, bismillah. Tidak boleh seperti itu. Karena sin itu sifatnya rokhawah. Bismillah, bismillah. Jadi agak ditahan dan agak dipanjangkan. Karena sin rokhawah. Kemudian sin itu istifal dan infitah. Jadi tidak boleh dibaca tebal. Bius, 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 bius. Tidak boleh seperti itu. Karena sin itu istifal dan infitah. Ya, jadi bis tipis dia. Bis. Oke. Kemudian sin itu sifatnya sofir. Dia sifatnya sofir. Karena dia termasuk huruf sofir. Jadi ada suara yang harus tajam seperti suara bersiul. Bis, 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 seperti itu. Bis. Oke. Kemudian kita akan ke huruf mim. Huruf mim. Mim makhrajnya di mana? Di dua bibir. Di dua bibir. Ma, mi, mu, am. Ma, mi, mu, am. Kemudian mim juga punya makhraj yang lainnya. Jadi mim itu salah satu huruf yang punya makhraj yang menyempurnakan dan punya makhraj yang disempurnakan. Ya, jadi punya dua makhraj dia. Makhraj dua bibir dan makhraj rongga hidung khayshum. Jadi perlu ada gunnah. Mi. Kemudian mim berharokat kasroh. Jadi perlu diturunkan dagunya. Bismi. Bismi. Mi bukan me. Mi. Dua bibir. Mim. Kemudian harokat kasroh diturunkan dagu bagian bawah. Mi. Seperti itu. Kemudian sifatnya mim yang pertama adalah jahr, ya, karena dia bukan huruf hamas. Fahatsau syakhsun sakat, ya. Jadi tidak boleh ada nafas yang keluar. Bi, tidak boleh, ya. Mi. Kemudian sifat yang kedua, mim sifatnya adalah bainiyah, ya, bainiyah, yang artinya di antara syiddah dan rakhawah. Kemudian mim itu sifatnya itu infitah dan istifal dan infitah. Artinya apa? Artinya tidak boleh ditebalkan. Jadi bukan bismi, bukan me atau me, tapi mi, bismi, seperti itu, ya. Oke, kita lanjut ke huruf yang selanjutnya, yaitu huruf lam. Huruf lam di lafzul jalalah. Huruf lam di lafzul jalalah. Lam di mana sifatnya? Di mana makhrajnya? Makhrajnya ujung lidah atau ujung lidah, sisi ujung lidah, ya. Sisi ujung lidah ke ujung lidah. Ya. La. Kemudian sifatnya yang pertama lam adalah jahr. Yang kedua lam itu adalah bainiyah, ya. Bismillah, milla, karena lamnya bertasydid, ya. Jadi temponya lam sukun sama sin sukun lebih panjang sin sukun. Karena sin sukun itu rokhawah, lam sukun itu bainiyah, ya. Jadi bismillah, bismil, nggak boleh sama, ya. Jadi nggak boleh bismillah, nggak boleh. Tapi sin harus lebih panjang. Bismillah, seperti itu. Oke.
lamnya yang pertama, lamnya kan bertasydid. Lam yang pertama itu sukun ya. Bismil. Kemudian lam yang kedua berharokat fathah. La, dan setelahnya ada huruf alif mat. Bismillah. Ingat ditahan lamnya dan sinnya. Cuman sin lebih panjang. Bismillah. Oke. Kemudian lamnya dibaca tebal apa tipis? Lamnya dibaca tipis. Jadi bukan bismillah ya, karena lam itu termasuk huruf istifal dan infitah. Dan kemudian kita juga telah bahas huruf al-inhiraf ya. Wa-inhirafu suhiha fil lami war-ra, kata Ibnu Jazari. Oke, jadi dia harus dibaca tipis. Nah, tapi lam itu juga bisa dibaca tebal. Lam juga kadang-kadang dibaca tebal. Kapan? Ketika di lafzul jalalah sebelumnya harokatnya fathah atau dhammah. Jadi ketika lam itu di lafzul Allah sebelumnya fathah atau dhammah, maka lamnya dibaca tebal. Misalnya qul huwallahu, bukan huwallah, tapi huwallahu. Misalnya Allahus Samad, bukan Allah tapi Allah, karena sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Ya. Nah, kalau di sini lamnya sebelumnya berharokat kasroh, ya. Jadi dibaca tipis. Bismillah. Kemudian ha. Kita ke ha. Ha makhrajnya di tenggorokan paling bawah. Ha, hi, hu, ah. Ha, hi, hu, ah. Oke. Sifat yang pertama adalah hams, karena dia ada nafas yang keluar. Ha, hi, hu, ah. Sifat yang kedua rakhawah, karena juga ada suara yang keluar. Ah, ha, hi, hu, ah. Ya. Jadi dia hamas dan rakhawah. Kemudian ha itu juga istifal dan infitah. Jadi tidak boleh dibaca tebal. Bismillah atau he, nggak boleh. Hi, bismillahi. Coba ucapkan setelah ana. Bismillahi. Sekali lagi, bismillahi. Oke. Hi, bismillahi. Oke. Mungkin kita cukupkan sampai sini. Lumayan dapat setengah ayat ya. 2 kalimat, semoga bermanfaat. Hadza minni, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.